Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Jaya Historian. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semua yang dengan setia menonton channel ini ya. Dan saya ingatkan bagi teman-teman, bagi anak-anak siswa-siswi 11 IPS 1, IPS 2 yang masih belum subscribe, tolong di subscribe ya, supaya lebih semangat lagi. Ini kita memberikan media pembelajaran. Kenapa ada media pembelajaran di channel YouTube ini? Ini sebagai teman bagi kalian yang mempunyai kesibukan ya, mempunyai waktu luang di malam hari, sore hari, pagi, siang ya, bisa dengan mudah untuk melihat ini modul ya. Kemarin di part 1 sudah sampai pembukaan ya, pendahuluan. Kita lanjut ke identitas modul ya. Intinya materi pokoknya adalah tentang kerajaan maritim masa Hindu-Buddha. Kita cepat saja ya, kita membahas tentang Kutai. Baik. Nah, ini ya. Kegiatan pembelajaran 1, kerajaan maritim masa Hindu-Buddha. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta didik dapat memahami kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Indonesia dengan baik. Jadi kata yang ditekankan adalah ini ya, memahami ya, bukan hanya mengetahui tapi memahami. Jadi kalau paham itu artinya apa? Ketika ditanya ya dia bisa menjawab, ketika ditanya secara lisan bisa menjawab, ketika ditanya dengan pertanyaan bagaimanapun secara tulisan dia bisa menjawab karena dia sudah paham. Itu tujuannya ya. Baik, kita lanjut ke yang B ya, uraian materi. Ini adalah peta apa ya? Peta Indonesia. Zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan belum ada namanya Indonesia. Dulu disebut Nusantara. Hal yang penting apa di sini? Kita lihat, kita harus tahu dulu mana Pulau Sumatera, mana Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku ya, dan juga Pulau Papua, Pulau Irian. Nah, di sini yang menjadi poin penting ini adalah ini ya. Ini apa itu? Itu adalah Semenanjung Malaka. Kalau yang ini disebut Semenanjung Malaka ya. Nah, ini Semenanjung Malaka. Lalu di mana yang dinamakan Selat? Selat Malaka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa selat itu adalah mepet antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Artinya Selat Malaka itu ada di sini ya. Nah, ini Selat Malaka. Selat Malaka. Lalu kenapa dan ada apa dengan Selat Malaka? Selat Malaka itu adalah jalur yang sangat strategis. Jalur masuknya dari luar ya, dari barat menuju ke Nusantara, lewatnya pasti lewat sini. Kenapa? Karena kalau lewat sini jauhan ya. Jadi lewatnya ke sini. Ini di atasnya ada India ya. Ini nyambung terus, di sini ramai nih. Nah, di sini Selat Malaka. Jadi Selat Malaka sangat strategis. Kalau dulu ya, Belanda sedikit menyimpang dulu ya. Belanda dulu gak berani lewat Selat Malaka di tahun 1590-an ya. Belanda nggak berani laut sini. Kenapa? Karena dia takut di sana ada penguasa Malaka. Waktu itu siapa penguasa Malaka? Penguasa Malaka waktu itu adalah Portugis ya. Portugis itu datang di Selat Malaka ini 1511. Di sini ya, di sini 1511, kemudian daerah sini Maluku 1512, setahun kemudian ya. Kenapa Portugis lewat bawah? Kenapa? Karena di atas ada Spanyol ya. Karena mereka terhalangi oleh perjanjian yaitu
perjanjian Tordesillas dan Zaragoza. Ya, dua perjanjian ini yang paling terkenal ya. Jadi yang mana Tordesillas duluan, yang mana lebih dulu antara Tordesillas atau Zaragoza, nanti kita akan mempelajari itu ya di sejarah Indonesia. Nah, kemudian ya, jadi kembali lagi ya ke fokus kita bahwa jalur ini adalah jalur strategis. Jalur strategis. Jadi direbutkan oleh siapa? Direbutkan oleh Sriwijaya ya. Bahkan juga oleh Majapahit. Lah, Majapahit dan Sriwijaya kan tidak sejaman, Pak. Iya, tidak sejaman, tetapi cara Majapahit untuk bisa besar, Majapahit di sini ya. Ini namanya Majapahit. Ini lebih berpusatnya di Jawa. Nama Majapahit makin besar itu karena dia mampu menguasai yang namanya jalur strategis. Ya. Dan juga Sriwijaya mampu besar karena mempunyai jalur strategis. Nah, begitu ya. Jadi kalau mau besar gimana? Punya jalur strategis. Siapa di sini yang saat ini ya? Ini ada negara kecil nih sampai saat ini. Dia kecil banget, lebih kecil ketimbang provinsi Kalteng. Kecil banget. Orangnya juga dikit, tapi kaya. Negara apa? Ya, betul, Singapura ya. Negara Singapura. Jadi kalian harus mengerti dulu ya apa dan bagaimana peta. Jadi kalian harus mengerti ini Sumatera ya. Saya centang dulu. Ini nanti saya akan tanya nih kalau ketemu ya. Ini Sumatera, ini Jawa, ini Kalimantan, Sulawesi, kemudian ini Maluku, Kepulauan Maluku, dan ini Papua. Kalian harus mengerti dulu itu ya. Nah, ini mengenai abad, saya jelaskan sekali lagi. Abad ya, abad itu kalau begini ya, ini 7 ya. 7 itu berarti tahun 600-an ya. 601 sampai 699. Itu artinya abad ke-7. Ya, jadi kalian bisa melihat di sini Sriwijaya itu abad ke-berapa ya. Kita zoom. Sriwijaya abad ke-7 sampai abad ke-12. Tarumanegara ya. Mataram, Kediri, Singosari ya. Mulawarman. Abad ke-5. Di sini yang paling tua di mana? Ya. Abad siapa? Abad yang paling lebih tua hadirnya kerajaan, yaitu kerajaan Mulawarman. Kalau dulu disebut sebagai kerajaan Kutai ya. Sama aja sih, sampai sekarang juga disebut Kutai. Cuman ada beberapa penelitian yang terbaru ya mengenai kerajaan Kutai. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan penelitian yang update terus ya. Oke, kita ke modul ya. Tadi penjelasan tentang peta saya rasa sudah cukup banyak, sudah banyak habis nih 8 menit ya. Oke, kita lihat apabila kita perhatikan gambar di atas menunjukkan wilayah negara Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Iya, betul ya. Kepulauan ya, ini pulau ini, pulau ini, pulau ini, kepulauan namanya. Dengan kondisi geografis yang dimiliki bangsa Indonesia akan menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Jadi di sini banyak sekali gunung, tanah yang subur dibandingkan negara lainnya. Di sini nanam apa aja tumbuh, ya itu ciri dari kondisi geografisnya Indonesia. Dan juga pulau-pulaunya ini kita enak banget ya, mau pakai kapal ke sana ke sini dari negara Eropa ya, mau ke sana ke sini tinggal pakai kapal saja, gampang ya menjelajahi ke sana, menjelajahi ke sini. Di sana ada pulau yang menghasilkan rempah-rempah, di sana ada cengkeh, di sana ada pala, lada, segala macam. Dan itu sangat diperlukan oleh Eropa. Mereka di sana ada musim dingin, mereka perlu banget rempah-rempah yang ada di sini ya, khususnya di Kepulauan Maluku. Kemudian kita lanjut ya. Secara umum, dapatkah kalian menyebutkan fungsi laut yang dapat menambah kesejahteraan? Jadi fungsi laut itu selain kita menangkap ikan segala macam, kita gunakan sebagai
media transportasi ya. Ya, jadi laut itu sebagai jalan. Oke, kita lanjut ya. Ini kapal apa namanya? Ada yang tahu? Jawab dalam hati ya, karena jawaban kalian tidak saya dengar sama sekali. Jadi ceritanya saya mendengar jawaban kalian. Iya, jawabannya adalah perahu bercadik. Kenapa bercadik? Karena kiri dan kanannya ada penyeimbangnya. Disebut bercadik. Ini nih, coba lihat nih. Nah, cadik ya. Ini cadik nih. Cadik. Nah, jelas ya? Jelas dong. Oke, ya. Kali lagi ini saya membantu mengulas modul ya. Jadi ada bacaan di sini dibacakan. Karena belajar sejarah itu intinya adalah membaca. Bukan mendengar atau minta diceritakan pakai apa sejarah Pak? Baca dong. Nah, gitu ya. Belajar yang paling efektif itu adalah belajar yang aktif. Jadi siswa tersebut yang mempelajari. Ini kalau saat ini Anda termasuk sambil mendengarkan ya. Padahal yang paling bagus itu adalah Anda ke perpus membaca sendiri. Nah, itu yang paling bagus itu. Ini hanya bagian dari cara membimbing kalian untuk bisa membaca, karena kemampuan membaca itu akan meningkatkan banyak hal ya. Kemampuan literasi itu banyak sekali yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa cepat paham karena kalian membaca. Kalian cepat tahu karena kalian membaca. Karena kalian jadi pintar karena kalian membaca. Nah, jadi baca ya. Kalau bahasa Arabnya ikro ya, ikro. Jadi banyak baca ya. Oke, selanjutnya kita baca lagi nih. Sebagai bangsa Australia yang hidup di wilayah Lautan Selatan, bangsa Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang sebagai negara maritim. Kemaritiman bangsa Indonesia dapat kita telusuri sejarah sejak zaman pra-aksara. Namun mulai zaman Hindu-Buddha, jejak kemaritiman ini dapat kita temui dalam bentuk relief, gambar atau tulisan yang terpahat dalam prasasti. Jadi sebelumnya kita sangat kesulitan untuk mencari bukti, fakta, data tentang kehidupan maritim sebelum zamannya Hindu-Buddha. Karena sebelum zaman Hindu-Buddha itu nggak ada tulisan di Nusantara ini. Jadi kita agak bingung, para sejarawan ini untuk meneliti ya. Agak kebingungan kita. Jadi ada beberapa bukti-bukti juga ya, dan ini kita kategorikan sebagai sejarah praaksara sebelum ada tulisan. Kalau sesudah ada tulisan itu namanya sejarah yang ada aksaranya ya. Kalau sebelumnya itu praaksara. Salah satu sumber sejarah mengenai penggunaan perahu atau kapal sebagai alat transportasi dan pengangkutan sejarah dari prasasti Kamalakian dan prasasti Pinangbangan. Dan ada lagi ya, satu hal, coba kalian yang pernah ke Borobudur, itu ada foto gambar ya, bukan foto. Gambar perahu bercadik. Artinya di zaman Borobudur didirikan itu memang ada, memang wujudnya ada, namanya perahu bercadik itu ya. Itu sebagai bukti. Kita langsung lanjut ya. Gambaran ini sesuai dengan relief yang dipahatkan di dinding Borobudur ya kan. Nih baru saya sebutkan nih, yang menunjukkan gambaran bahwa pada masa ini telah berkembang teknik pembuatan kapal yang sangat pesat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada abad ke-9 pelayaran di Indonesia, khususnya Mataram di Jawa ya, sudah sangat maju menurut Ratna Hapsari. Beliau salah satu sejarawan yang terkenal juga ya di dalam bukunya. Nah, setelah kalian membaca uraian di atas, dapat kalian mulai melakukan penelitian tentang jenis-jenis perahu yang berkembang mulai dari praaksara hingga. Jadi kalian teliti tuh. Kalian bisa mengamati jenis-jenis perahu. Perahu itu berubah-ubah. Kalau sekarang kan pakai mesin, kalau dulu pakai angin ya. Jadi kalau anginnya arah mana itu harus terjadwal. Mau kemana nih? Oh, mau ke Maluku nggak bisa langsung jalan yuk. Nggak bisa, nunggu musimnya dulu ya. Jadi lihat bintang-bintang dulu. Kalau malam ya kita menggunakan kapal. Kalau sekarang kan tinggal telepon nih atau menggunakan kompas segala macam. Kalau dulu menggunakan bintang ya, arahnya kemana nih. Nah itu setiap mau mengarah itu sambil digambar, letaknya gambarnya manual, kita sendiri yang menggambar ya. Jadi dari situ kemampuan mereka untuk mengarungi lautan sangat-sangat maju ya. Oke, kita bahas tentang
Kerajaan Kutai. Saya lihat waktu dulu, oh sudah 15 menit ya. Ini videonya berlangsung. Tidak terasa memang kalau kita bicara tentang sejarah ini, kadang-kadang kita bisa kelewat waktu ya. Oke, lanjut ya. Masih semangat ya. Sediakan kopi di samping. Jangan dipaksa. Kalau misalnya kalian udah capek, istirahat dulu, nanti disambung nih. Ini kan YouTube ya. Jadi bisa di-cut, bisa di-pause ya. Bisa di-pause. Oke, kita lihat peta Kerajaan Kutai. Yang nggak istirahat itu saya nih dari tadi ngomong ya. Padahal bisa aja di-pause. Tapi kenikmatan untuk menyampaikan dan menjelaskan sejarah itu, kalau kita ulang nanti kita bisa bingung untuk menjelaskannya yang mana ya. Oke, jadi saya lanjut aja nih. Kita lihat dulu peta Kerajaan Kutai. Kutai adanya di mana, di pulau mana? Di Pulau Kalimantan ya, sama dengan kita ya. Kita juga di Kalimantan, kita di Kalteng. Bedanya Kutai ini ada di Kaltim ya. Di Kaltim. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri di daerah Muara Kaman, di tepi sungai Mahakam ya. Nah, ini ya pentingnya kita melihat kenapa sih setiap banyak kerajaan itu pusatnya di tepi sungai. Kenapa? Ayo. Karena biar gampang berangkatnya ya, datangnya cepat, berangkatnya cepat. Karena sungai pun adalah dulu sangat ramai ya. Jadi kalau menguasai sungai itu ada kemungkinan dia bisa menjadi makmur, bisa bikin negara atau kerajaan. Nah, di situ ada aturan-aturan segala macam. Nah, itulah disebut sebagai kerajaan. Diangkat siapa, yang menjalankan siapa, pajaknya berapa. Nah, begitu ya, supaya kehidupan itu jadi harmonis. Adanya kerajaan itu bukan sebatas kekuasaan saja ya, untuk mengatur banyaknya orang sosial itu perlu politik. Nah, kalau tidak ada politik ya, itu sangat sulit kita berhambur nih. Siapa yang mengatur, siapa yang bikin peraturan kalau tidak ada kerajaan? Makanya kita perlu ada namanya negara, perlu ya. Kalau enggak kita bisa dijajah orang, bisa kita yang bayar pajak ke negara yang lebih besar lagi ya. Makanya kita perlu kerajaan atau negara. Mulanya Kudungga adalah penguasa lokal. Oke, lanjut ya. Menurut Prasasti Yupa, penguasa pertama kerajaan adalah Kudungga. Jadi kalau ada yang bertanya siapa penguasa pertama kerajaan Kutai, maka jawablah Kudungga. Wah, kok kamu sok tahu? Bukan sok tahu, ini menurut Prasasti Yupa, begitu ya. Jadi ada sebuah batu yang umurnya memang berdasarkan penelitiannya emang seumur itu ya, abad kelima itu. Kemudian mulanya Kudungga penguasa lokal. Namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Nah, menurut penelitian di saat Kudungga ini menjadi penguasa, di saat itulah adanya perubahan yang tadinya sistem pemerintahannya lokal kemudian menjadi kerajaan yang berdasarkan seperti kerajaan yang ada di India atau kerajaan Hindu, begitu ya. Perpindahan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun sehingga telah berakhir masa kekuasaan Kudungga. Anaknya yang bernama Aswawarman lah yang menduduki kekuasaan. Selanjutnya kekuasaan Aswawarman berakhir, kekuasaan kembali diturunkan kepada cucunya Kudungga, yaitu Mulawarman. Nah, pada masa pemerintahan Raja Mulawarman inilah kerajaan Kutai mulai mencapai zaman keemasan. Kerajaan Kutai juga diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional melalui Selat Makassar lewat Filipina dan Cina. Oke, coba kita lihat peta yang tadi. Nah, ini ya. Di sini Kutainya ya. Jadi orang Cina lewat sini. Nah, lewat sini. Nah, jadi kebanyakan terus ke bawah lagi. Nah, jadi diperkirakan ini sempat menjadi daerah yang strategis di zaman itu ya. Oke, lanjut lagi ke bawah tadi. Nah, memang kita nih harus mengerti peta ya. Harus banget mengerti peta. Selat Makassar ya, selat tadi ngerti ya. Selat itu adalah
pulau di antara dua maksud saya laut yang kecil di antara dua pulau, melewati Filipina dan Cina. Tadi kan saya sebut di atas tadi peta tadi ya. Sehingga sumber perekonomian kerajaan Kutai berasal dari kegiatan perdagangan. Selain itu, Kutai memiliki tradisi melakukan upacara di tempat suci, terbukti dengan adanya prasasti yang disebut yupa atau batu tertulis. Tertulis yang terdapat dalam yupa menggunakan huruf Palawa. Hurufnya ya, jangan kebalik ya. Hurufnya Palawa. Bahasanya Sanskerta. Jadi huruf Palawa itu memang huruf yang tua ya. Yupa merupakan tugu peringatan upacara kuburan. Dalam suatu prasasti terdapat kata Fafra Kechvara yang berarti lapangan luas untuk pemujaan. Fafra Kechvara berkaitan erat dengan agama Siwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kutai menganut agama Siwa. Jadi ini kaitannya tentang yupa tadi ya. Jadi yang menyimpulkan ini adalah para sejarawan. Oh, ini agamanya apa sih? Kutai ini agamanya ternyata agama Siwa menurut penelitian berdasarkan bukti dari prasasti yupa ya. Jadi kalian jangan asal ngomong aja menurut buku, Pak. Bukan ya. Menurut hasil penelitian sejarah berdasarkan temuan data yang ada di yupa. Yupa itu nama prasasti yang di Kutai. Kalau di kerajaan lain beda lagi nama-nama prasastinya ya. Jadi prasasti itu batu yang berukir atau bertulisan. Ya. Arti dari prasasti itu ya. Kalau di Kutai itu namanya yupa, kalau di lain-lain tuh beda-beda. Jangan bilang jangan salah persepsi ya. Intinya jangan salah paham. Dengan letak yang berada di jalur perdagangan India di barat ya, dan Cina di timur, banyak pengaruh dari luar yang masuk ke kerajaan Kutai. Ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda dari kedua wilayah tersebut, barang-barang seperti keramik arca Trimurti serta arca Ganesha. Kemungkinan besar merupakan bagian dari perlengkapan upacara keagamaan selain untuk kehidupan sehari-hari. Jadi peneliti sejarawan itu menyimpulkan bahwa ini erat kaitannya dengan keagamaan ya di kehidupannya sehari-hari. Begitu ya, nanti kita sambung untuk selanjutnya Kerajaan Tarumanegara. Kalian boleh membaca di link yang lain atau buku-buku yang lain untuk menambah wawasan supaya bisa memahami lebih mendalam lagi. Oke? Terima kasih untuk part yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan mampu menjadi bekal ketika ulangan nanti. Dan tes-tesnya begini ya, kalau sejarah ini bisa dipakai untuk tes ketika ulangan, tes ketika masuk perguruan tinggi, tes ketika CPNS, dan tes-tes yang lain ya. Jadi saya harapkan kalian mengerti, wawasannya lebih baik lagi dengan banyak membaca, dengan banyak, minimal banget itu adalah dengan menyimak ya. Ini menyimak, ini termasuk kategori menyimak. Oke ya, itu saja, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe untuk channel ini, komentar seperti yang saya arahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.